bulan yang lalu kita sudah belajar tentang selengkap senjata Allah, tentang kenapa ketopong yang harus kita pakai adalah ketopong keselamatan, kenapa bukan ketopong kebenaran. Kita juga sudah belajar kenapa ikat pinggangnya adalah ikat pinggang kebenaran, bukan ikat pinggang yang lain. Demikian juga dengan kenapa baju jirah itu harus baju jirah keadilan. Karena semua ada alasannya, dan kita sudah pelajari, dan yang belum mendengarkan bisa mencari videonya, sehingga saudara bisa menangkap pada waktu mendengarkan bagian yang kedua. Nah, kita sekarang mempelajari tentang senjata-senjata. Karena bulan yang lalu kita belajar tentang selengkap pertahanan, ya kan? Itu adalah pertahanan kayak ketopong keselamatan, kemudian baju jirah itu kan pertahanan. Lalu kita akan belajar saat ini senjata-senjata peperangan rohaninya. Kita baca dulu di dalam firman Tuhan. Dikatakan begini, senjata peperangan rohani. Siapakah yang mengalahkan dunia daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi orang-orang yang bisa mengalahkan dunia adalah anak-anak Allah, bukan yang lain. Karena Yesus sudah memenangkan pertandingan, Tuhan sudah mengalahkan setiap musuh, dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Sehingga Tuhan berkata, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu sebabnya dunia ini sebenarnya bergantung kepada kita. Dunia bergantung kepada orang percaya. Itu sebabnya di mana ada orang percaya di suatu kota, di suatu bangsa, dan orang-orang percaya itu adalah orang yang berdoa, maka kota itu sangat beruntung. Karena anugerah Allah, perlindungan Allah pasti ada pada negara atau kota atau desa di mana ada orang-orang percaya yang berdoa. Karena yang mengalahkan dunia adalah anak-anak Allah, yaitu mereka semua yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita semuanya pasti sudah tahu tentang senjata peperangan rohani. Senjata peperangan rohani yang pertama itu adalah doa, ya. Kita pasti sudah tahu. Senjata peperangan rohani yang utama di dalam kehidupan kita yang pertama adalah doa. Kenapa harus doa? Doa itu yang pertama adalah membuat Allah bekerja. Doa itu membuat Allah bekerja untuk hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Itu adalah bagian Allah. Makanya kenapa Musa, kenapa Daud, kenapa semua orang-orang yang melakukan hal-hal yang ajaib, mereka adalah orang-orang yang suka berdoa. Karena dengan doa, Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu mengerjakan hal-hal yang bukan hanya tidak bisa kita lakukan, tetapi tidak bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga Tuhan itu mengerjakan bagiannya, yang tidak hanya kita tidak bisa lakukan, tetapi memang manusia tidak bisa melakukannya. Kedua, doa membuat Tuhan mendampingi kita di dalam setiap perjalanan kita. Tuhan akan memberikan tuntunan karena kita telah melibatkan Tuhan dari setiap apa yang kita kerjakan. Di dalam peperangan, di dalam apapun yang kita kerjakan. Karena sebenarnya hidup itu selalu peperangan. Waktu saudara menghadapi kebodohan, pada waktu saudara mau mengubah keadaan, pada waktu saudara mau membuat pernikahan saudara menjadi baik, semuanya adalah peperangan. Nah, itu sebabnya senjata yang pertama adalah doa. Yang ketiga, kenapa berdoa? Karena doa itu membuat Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup, yang kita tidak bisa membukanya. Doa membuat Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup, yang semua orang, manusia, tidak bisa membukanya. Itu sebabnya anak-anak Tuhan selalu mendapatkan hal yang ajaib, karena Allah bekerja di balik semua yang kita kerjakan. Yang keempat,
membuat Tuhan bekerja sehingga apa saja yang kita buat berhasil. Kenapa Yusuf, Daud, Daniel semuanya berhasil di dalam apa yang mereka lakukan? Karena ada Tuhan yang bekerja di balik layar. Tuhan bekerja yang menjadi bagian yang utama di balik layar, yang manusia tidak lihat, tetapi saudara dan saya yang tahu bahwa Tuhan bekerja di balik layar, mengendalikan segala sesuatu, membuat apa saja yang kita lakukan berhasil. Kemudian yang kelima, doa membuat kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kalau kita pelayanan, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat untuk bisa berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang satu visi dengan kita. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang bisa mendukung pelayanan kita. Kalau kita berbisnis, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang bisa menjadi partner yang benar. Tuhan bisa kirimkan orang-orang yang punya ide yang cemerlang, yang Tuhan memang sudah memberikan karunia kepada dia. Doa membuat Tuhan bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Bahkan firman Tuhan katakan, musuh pun dibuat berdamai dengan kita. Karena Tuhan tahu siapa yang tepat mendampingi kita. Doa membuat rancangan musuh yang buruk, Tuhan ubah menjadi kebaikan, menjadi keuntungan, menjadi hal-hal yang ajaib untuk kehidupan kita. Makanya kenapa orang yang suka berdoa, ada saja masalah, tetapi di balik setiap masalah, ada mujizat demi mujizat. Ada jalan keluar di dalam setiap masalah yang dihadapi. Justru setiap masalah datang membuat dia mengalami mujizat demi mujizat. Karena doa membuat segala sesuatu menjadi luar biasa karena ada Allah yang bekerja di balik layar, yang selalu bekerja bersama dengan kita. Makanya kenapa semua orang yang melayani ada di dalam firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mereka adalah orang-orang yang berdoa. Tetapi orang-orang yang tidak berdoa, walaupun urapannya luar biasa, pada saatnya mereka jatuh sampai habis. Salah satunya Simson. Tetapi di akhir hidupnya, dia berseru kepada Tuhan. Membuat semua yang hancur dipulihkan Tuhan. Jadi, senjata utama orang percaya adalah doa. Karena dengan berdoa, membuat Tuhan bekerja di balik layar. Bekerja di bagian yang terbesar selain kita. Nah, yang kedua, kita semuanya pasti tahu senjata orang percaya, senjata yang powerful adalah firman Tuhan. Makanya orang Kristen suka mendeklarasi, suka mengucapkan firman. Demikian juga dengan Yesus waktu peperangan rohani. Pada waktu dia menghadapi setan, dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tetapi firman yang powerful adalah firman yang dikagukan. Firman yang diucapkan powerful. Tetapi firman yang dikerjakan itu lebih powerful. Firman yang diucapkan membuat yang di roh itu ada pembalikan keadaan. Kita menciptakan sesuatu. Tetapi lebih powerful firman yang jadi daging. Makanya kenapa Yesus harus turun ke dunia? Karena firman yang hidup, firman yang dikerjakan, itu powerful.
Makanya kenapa Yesus dikatakan dia firman yang hidup. Dia mengerjakan Taurat. Pada waktu dia mengerjakannya, iblis pun nggak bisa sentuh dia. Kalau belum Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya. Kalau bukan ditentukan oleh Bapa. Walaupun musuhnya berada dekat Yesus, mereka tidak bisa menyentuhnya. Kalau bukan penentuan Tuhan. Kenapa? Firman kita seringkali mengucapkan firman. Itu sudah powerful. Tetapi peperangan kita harus mencapai 3 level. Roh, jiwa, dan tubuh. Firman yang diucapkan itu menyentuh kepada roh. Firman yang dikerjakan, kita sedang berperang di jiwa dan di tubuh. Jadi firman yang dikerjakan powerful. Makanya Yesus, kenapa tidak hanya berkata, aku mengasihimu? Karena kasih yang powerful harus dibuktikan dengan pengorbanan. Makanya Yesus perlu disalib. Dia tidak bisa hanya berkata, dosamu diampuni. Karena peperangan adalah di jiwa, roh, dan tubuh. Pada waktu firman menjadi daging, saudara sedang berperang roh, jiwa, dan tubuh. Kalau cuma di mulut, itu hanya di roh. Makanya Yesus itu hidup. Dia harus menjadi pelaku firman. Makanya kematiannya penuh kuasa. Bukan cuma hidupnya penuh kuasa, kematiannya melepaskan kutuk, melepaskan ikatan, menghancurkan kekuatan iblis. Karena firman menjadi daging. Makanya Alkitab berkata begini. Ini ya, pertama sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman itu di roh. Tapi iman belum dapat menjadi senjata kalau iman itu hanya di dalam hati. Makanya dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 20 sampai 22. 20 dan 22. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Firman yang menjadi daging, menjadi firman itu menjadi sempurna. Jangan gini ya, berarti firmannya sebelum dilakukan nggak sempurna. Enggak, firman tetap sempurna. Tetapi firman iman kita, firman dalam hidup kita, berkuasa karena kita mengerjakannya. Sehingga iman kita menjadi sempurna. Makanya powerful. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman sampai digambarkan tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi tubuh dan roh baru hidup kalau keduanya jadi satu. Demikian juga iman dengan perbuatan harus bekerja bersama-sama. Baru ada kuasa. Karena cuma ngomong itu mudah. Pada waktu kita mendeklarasikan sesuatu, segala sesuatu terjadi di roh. Tapi waktu kita menjadi pelaku firman, yang di roh menjadi daging. Makanya di dalam kehidupan kita, kita harus mengerti tentang prinsip peperangan rohani ini. Peperangan rohani harus mencapai level roh, jiwa, dan tubuh. Kemudian, ini ya firmannya ya. Peperangan rohani harus mencapai level tubuh, jiwa, dan roh. Nah, karena kita harus melakukan firman, apa sih firman yang kita harus lakukan sebagai senjata peperangan rohani? Nggak cuma mengucapkan sesuatu. Makanya coba lihat, kalau ada seorang pendeta, pengkhotbah, khotbahnya bagus, tetapi kemudian hidupnya menjadi batu sandungan.
maka apa yang dia sampaikan itu bobotnya jadi ringan. Orang tidak mau untuk mendengarkan. Firman-Nya itu sebenarnya powerful, tetapi karena yang menyampaikan penuh jadi batu sandungan, maka kuasa itu orang itu sudah keburu nolak. Kenapa? Karena peperangan harus mencapai roh, jiwa, dan tubuh. Itu sebabnya kenapa kita tidak boleh jadi batu sandungan. Kita bulan lalu sudah belajar. Kenapa sih kasut kerelaan memberitakan Injil? Kasut itu adalah kerelaan memberitakan Injil. Yang artinya kemanapun kita melangkah, harus dijaga. Jangan jadi sandungan. Sehingga yang kita sampaikan powerful. Makanya saya pernah sampaikan juga. Misalnya saya khotbah nih, tentang Tuhan luar biasa, tentang kekudusan dan sebagainya. Tetapi saya kalau memejang foto-foto di Facebook misalnya, saya pakai pakaian-pakaian yang seksi. Maka penyampaian saya tidak powerful lagi. Masalahnya bukan di firman, tetapi masalah di dalam hidup saya yang menjadi sandungan. Nah, makanya di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Nah, contoh sekarang. Apa saja sih senjata yang powerful di dalam peperangan rohani? Yang pertama, tadi kan firman harus dikerjakan. Nah, sekarang apa yang kita kerjakan? Yang pertama, kasih. Kasih itu adalah senjata yang luar biasa, sampai Tuhan katakan, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Karunia-karunia berhenti, tapi kasih tidak akan berakhir, tidak akan berhenti. Kenapa? Karena kasih adalah senjata yang powerful. Makanya di surga tidak ada sakit, di surga tidak ada air mata, karena di surga dibungkus oleh kasih. Di dalam rumah tangga yang penuh kasih, iblis itu susah untuk membuat kekacauan di dalam rumah tangga. Saya itu kan kadang-kadang membaca ya, kayak di Facebook ada orang yang menulis suami itu harus begini, begini, begini. Terus kemudian terakhirnya, misalnya suami perhatian, tidak merahasiakan password HP-nya, dompetnya boleh diperiksa istri dan sebagainya. Di terakhir selalu dikatakan hanya ada di sinetron, hanya ada di drama Korea, hanya ada di mimpi. Tapi saya ngomong sama suami saya menemukannya satu, yaitu suami saya. Suami saya seperti itu, kenapa? Karena kami sama-sama untuk memberikan yang terbaik buat pasangannya. Banyak orang ngomong cerewet, nah ini saya bukan promosi diri saya ya, tapi di rumah saya nggak cerewet. Kenapa? Karena kita harus menaklukkan diri kita, memperbesar kasih, sehingga iblis untuk ngacaukan susah. Makanya kalau kita ditanya kapan terakhir konflik, saya juga nggak tahu kapan terakhir. Karena dulu. Tapi setelah saya pernikahan, awal-awal pernikahan dulu kadang konflik, karena kan bukan konflik ya. Karena kan kita orang berbeda yang menikah jadi satu. Tapi setelah, karena kasih itu mempelajari, dia kesukaannya begini, dia orangnya kelemahannya begini, maksudnya gini kan, semua ada yang sanguin, ada yang kolerik ya kan. Dia orang yang introvert, saya tidak akan memaksa dia untuk menjadi ekstrovert. Saya orang yang ekstrovert, saya banyak bicara. Dan dia tidak pernah menahan saya untuk menjadi ekstrovert seperti dia, dan introvert seperti dia. Kenapa melakukannya? Karena kasih. Senjata yang powerful adalah kasih. Makanya pada waktu Yesus di dunia, semua yang dia lakukan dasarnya adalah cinta. Dia melakukan Taurat, dia melakukan untuk menyenangkan hati Bapaknya, untuk taat kepada Bapaknya, dan karena mengasihi jiwa-jiwa. Makanya sampai di atas kayu salib, makanya saya sering katakan, puncak kemenangannya itu bukan waktu dia mati. Karena pada waktu dia melepaskan pengampunan, disitulah puncak
menangani. Karena kalau Yesus waktu itu mati tanpa dia melepaskan pengampunan, kematiannya sia-sia. Tidak membawa pengampunan. Karena tidak utuh dia melakukan firman. Makanya Alkitab katakan, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih itu powerful. Makanya kapan hari, coba saudara lihat ya di YouTube. Di YouTube itu ada orang-orang yang punya binatang buas kayak singa, terus kemudian beruang, kemudian ada apa itu namanya, ada yang punya gajah gede itu ya. Itu mereka itu kok bisa sama tuannya itu sampai guling-guling, manja, minta dipeluk. Kenapa? Padahal binatang buas. Karena mereka dikasih, disayang, seliar apapun bisa takluk. Karena kasih itu senjata yang powerful. Makanya Yesus datang ke dunia memberi cinta. Dan kasihnya itulah yang memutuskan setiap belenggu, memutuskan setiap ikatan, semua diputuskan. Tidak ada yang tidak bisa diputuskan. Makanya kenapa rasul-rasul diproses masalah hati. Sampai egonya hancur. Yang ada adalah mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa. Sejak itu tidak pernah mereka gagal di dalam apa yang mereka lakukan. Karena kasih itu powerful. Rumah tangga, pernikahan kuat. Karena membangun kasih. Saya menerima suami pertama karena mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, saya harus menjadi berkat. Buat suami lebih dahulu, baru kemudian buat orang-orang. Jadi kita mulai melihat, kapan hari juga, saya sampai lihat itu, kok bisa ya, ada ya gajah itu gedenya kayak gitu. Itu waktu tuanya, itu kemudian, menaiki gajah yang lain, yang bukan milik tuannya ya. Itu gajahnya itu bisa kayak ngambek, ngerengek, itu sampai guling-guling kayak orang yang kayak orang ngambek gitu loh. Sampai tuanya ketawa terus dia dipeluk sama tuanya itu, gajahnya harus berdiri. Jadi saya mulai lihat seperti itu bisa karena disayang. Singa juga seperti itu karena disayang itu sampai guling-guling, sampai ada video klip ya kalau saudara lihat. Itu lucu ya, itu saya tadinya nggak lihat. Itu waktu dia tuanya itu di belakang kan, membelai-belai gitu kan. Terus dia langsung, wah gitu kan. Mulutnya begitu kan, mengaum gitu kan. Bosnya itu kan, tuanya itu kaget ya kan. Itu singanya itu sampai, terus kelihatan wajahnya senyum loh saudara. Saya tuh nggak pernah lihat ada singa tersenyum. Tapi ini benar-benar tuh wajahnya menunjukkan dia itu senyum. Kayak mentertawakan tuanya karena kaget. Terus dipeluk lagi sama tuanya. Kenapa dia takluk? Tuhan ajarin sama saya. Kasih sayang menaklukkan semua yang buas. Makanya Tuhan itu powerfulnya waktu Yesus bicara sama setan langsung. Baru Tuhan berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tapi untuk menghadapi banyak orang, Tuhan jarang berkata ada tertulis, menengking, dan sebagainya. Tetapi kasihnya itu melepaskan banyak orang. Makanya di dalam kehidupan kita, kalau kita mau menjadi seorang pasukan, menjadi orang yang powerful di dalam peperangan, mulai belajar mengembangkan kasih. Kapan hari ada ya, waktu di Eropa ya. Saya lupa di kota apa, ada seorang hamba Tuhan kan kesaksian waktu datang di sini, itu saya sangat jadi rema sampai hari ini. Di Eropa itu gerejanya itu kan gede-gede, gereja-gereja Katolik ya kan, jemaatnya itu cuma 1-2. Cuma 1-2 biji. Kalau saudara ada di YouTube ya, itu romonya atau uskupnya, atau saya nggak tahu ya, romo ya, kayak itu dia khotbah, itu jemaatnya cuma 1 saudara. Jadi berhadapan, gerejanya gede sekali. Dan orang ini, semua orang bilang begitu. Bilang kepada dia, dalam 2 tahun paling memenangkan 1 jiwa aja itu sudah
mujizat. Jemaat dia cuma 20. Sampai kemudian Tuhan pertemukan dia dengan seseorang, Tuhan katakan harus mengadopsi. Kasih karena di kota itu adalah semua orang egois. Jadi kota itu dingin. Bisa dikatakan dingin bukan suasana dinginnya. Semua orang itu mementingkan diri sendiri. Jadi dingin ya. Di roh itu dingin. Terus kemudian maksudnya nggak peduli dengan yang lain. Semua sibuk dengan dirinya sendiri. Dan Tuhan katakan harus membalikan keadaan, harus kasih. Kasih nggak cuma dideklarasikan kasih. Tapi iman harus disertai perbuatan baru menjadi sempurna. Baru menjadi senjata yang powerful. Maksudnya gini, kalau diucapkan itu powerful, tapi dampaknya misalnya satu kota. Kayak itu senjata laras panjang dan sebagainya. Tetapi kalau iman dilakukan, iman yang jadi daging itu seperti sebuah bom atom. Pada waktu orang ini kemudian ada seorang perempuan itu mau dihukum mati, dipenjara seumur hidup atau mau dihukum mati, karena arah ini memukul orang, 3 cowok kulit hitam, itu kelihatan di kamera, dipukul sama arah ini, itu mati 1. Cewek ini, dilawan 3 orang, dia pukul 1 mati, yang 2 rebah. Tetapi kemudian karena orang ini sudah mau dihukum, kemudian hamba Tuhan ini mengajukan diri untuk menolong dia. Jadi anak ini ditolong, ya kan? Selama persidangan, jadi masih ditunda karena persidangan itu kan lama ya kan? Terus dipelihara sama dia punya penyakit 4, epilepsi, autis, Parkinson, diabetes. Jadi anak ini selalu goyang-goyang badannya. Kalau malam dia epilepsi, kemudian dia juga sakit gula, jadi dia gendut sekali. Dia autis. Jadi setiap hari sampai hamba Tuhan ini suami istri gak bisa tidur selama 3 bulan. Karena orang autis kan gerak terus kan. Apalagi Parkinson juga. Parkinson kan gerak terus juga. Jadi orang ini merawat dia selama 3 bulan sampai nggak bisa tidur. Karena malam-malam dia bisa kena epilepsi, bisa kejang-kejang dan sebagainya. Tetapi dia mulai belajar mengasihi. Dan 3 bulan kemudian, tepat 3 bulan, orang ini sembuh total. Kenapa? Ada orang yang berkorban selama 3 bulan, mengasihi dia, merawat dia, bayar harga, suami istri gantian gak tidur. Bukan anaknya, dia gak kenal, tapi dia harus rawat. Tapi dari anak ini akhirnya gak dipenjara, gak dihukum karena menunjukkan kalau anak ini tadi itu karena kejiwaan, karena dia kan anak yatim piatu ya. Jadi dia anak yatim piatu yang melarikan diri dari yayasan yatim piatu karena dia tertekan, jadi dari kecil dia tuh berkeliaran di jalan, jadi liar. Dari anak ini, orang ini diajar tentang kasih, diajar tentang dalam iman. Anak ini polos kan, setiap jalan lihat orang sakit, dia tanya orang itu sakit, terus hamba Tuhan mengatakan disuruh kan, dalam nama Yesus orang itu pasti sembuh. Jadi dia itu yang nangkep gitu. Setiap ketemu orang, dia layani orang itu, didoakan sembuh. Satu persatu banyak orang disembuhkan. Dari situ banyak jiwa dimenangkan. Hanya karena ada hamba Tuhan suami istri yang membayar harganya, mengadopsi orang ini sebagai anak, padahal penyakitan, berkorban. Padahal mereka juga nggak tahu sampai kapan merawat anak ini. Padahal setiap malam dia itu bisa epilepsinya kumat, ya kan? Itu setiap malam. Jadi kita mulai melihat karena dia melepaskan kasih, baru di kota itu terjadi kebangunan rohani. Makanya di dalam kehidupan kita ada banyak orang yang mengalami luka hati dan sebagainya. Gereja yang mentransferkan kasih, akan ada banyak orang mengalami pemulihan. Bukan
banyaknya penghakiman yang membuat orang banyak mengalami kekuatan, tetapi banyaknya kasih yang diberikan. Di dalam rumah tangga, di dalam membesarkan anak kita dan sebagainya. Kasih itu senjata yang powerful. Tetapi kasih itu yang sangat powerful adalah kasih yang dilakukan. Bukan hanya dikatakan. Jadi gini ya, tapi kita juga nggak bisa mengasihi orang hanya memberikan perhatian tanpa ngomong. Karena peperangan 3 level, harus ngomong, harus mendoakan, dan lakukan. Kita bicara supaya orang itu tahu kita memang mengasihi, dan orang itu harus bisa melihat dan merasakan kita memang mengasihi. Banyak di dalam pernikahan, orang itu memperhatikan istri, tapi nggak pernah ngomong I love you. Maka istri itu tetap akan tanya, kamu cinta aku nggak? Walaupun saudara setiap hari kasih duit, dia akan tetap tanya, kamu cinta aku nggak? Karena peperangan rohani itu roh, jiwa, dan tubuh. Nggak cuma mendoakan, nggak cuma bicara I love you, tapi juga melakukan. Tetapi juga nggak cuma melakukan, harus diucapkan. Makanya Yesus Allah kita melakukan semuanya. Yesus mendoakan, Yesus berkata aku mengasihi, Yesus membuktikan bahwa dia memang mengasihi. Kita seringkali bisa timpang karena kita melakukan hanya di ruang doa. Atau kita hanya mengucapkan tanpa orang melihat kita melakukan. Makanya banyak ya di film-film itulah inspirasi tentang bagaimana anak itu salah paham dengan ibunya, dengan orang tuanya. Karena mereka selalu menggambarkan padahal ternyata orang ini mengasihi. Anaknya itu berpikir orang tuanya nggak mengasihi, padahal dia berkorban. Saya lihat kalau di film-film itu, filmnya nggak mendidik. Kalau anaknya salah paham, nggak salah, karena ibunya nggak pernah menunjukkan cintanya. Dia mencintai tanpa menunjukkan di hadapan anaknya, yaitu salah. Kalau sampai anaknya itu salah paham, ya salah ibunya. Makanya di film-film inspirasi itu kayaknya bagus, tapi nggak bagus. Karena mereka selalu menunjukkan, wah orang tuanya mengasihi. Tapi anaknya tidak tahu. Lah kenapa sampai nggak tahu? Berarti ada yang salah. Karena peperangan rohani itu, di daging maksudnya gini, orang itu sampai bisa lihat sentuhan kasih kita. Makanya Yesus, Bapa itu ngomong, saya mengasihi, tidak mengubahkan dengan powerful. Sebelum Yesus datang, menunjukkan kasihnya dengan mati. Karena segala sesuatu, sekali lagi, harus 3 level. Saya kepada suami saya nggak akan menunjukkan kasih saya dengan saya tidak pernah menjelekkan dia, saya tidak pernah kurang ajar sama dia, tetapi juga saya harus tunjukkan, saya selalu berkata kepada dia, aku cinta kamu. Bahkan kalau doa di depan dia, saya selalu ngomong, Tuhan aku bersyukur punya suami seperti dia. Tuhan ini anugerahmu. Anugerah terbesar yang saya terima adalah aku menerima Yesus sebagai Tuhan. Engkau sudah menjadikan aku anak. Yang kedua, engkau berikan aku suami seperti ini modelnya. Dia mendengar. Dia tahu. Karena kasih itu powerful. Kalau dikerjakan 3 level. Contoh ya. Di Indonesia ini saya selalu ngomong Pak Jokowi ya. Ya sekarang sih nggak terlalu banyak berita Pak Jokowi. Tetapi saya senang memiliki presiden seperti dia. Waktu ada demo, itu waktu dulu ya, bukan tentang di Jakarta. Waktu itu dia masih di Solo beritanya. Waktu demonstrasi, itu orang-orang kepalanya dipanggil masuk. Suruh memilih sendiri mereka. Suruh memilih sendiri misalnya perwakilannya suruh 10 atau 20 misalnya. Suruh masuk di istana. Setelah masuk di istana, dikasih makan. Setelah dikasih makan, dan ngasih makannya nggak ecek-ecek, saudara. Dikasih makan yang terbaik. Nggak kemudian presidennya makan enak, mereka cuma makan tahu, nggak. Tapi yang terbaik. Bisa nambah setelah mereka makannya, Jokowi cuma bilang gini, kalian itu demo apa? Misalnya ngomong, karena begini, gitu kan. Kadang-kadang kan sombong-sombong tuh anak-anak muda ya. Terus Jokowi cuma tanya begini, oke, bagus apa yang kalian perkritisi, tapi kalian sekarang kasih saya solusinya gimana?
Dan kebanyakan mereka nggak bisa menjawab. Cuma bisa demo, dia sendiri nggak tahu. Cuma suka ngoceh, nggak bisa berbuat apa-apa. Terus Jokowi juga bilang, loh kalau nggak ada solusinya gimana? Kalian juga harus juga gak cuma ngeritik, tapi kasih masukan. Apa yang harus saya lakukan? Sehingga mereka kemudian keluar dengan malu, akhirnya tenang. Kenapa satu perkataan dia bijaksana, lemah lembut, tapi nggak cuma ngomong lemah lembut, kasih makan. Itu yang namanya dia berperang di kejiwaan mereka, disentuh jiwanya, pikiran mereka, hati mereka, tapi perutnya juga dikasih makan. Mereka merasa dihargai, mereka merasa didengarkan, dan mereka dianggap orang pintar, sehingga Jokowi bertanya, kalian punya solusinya nggak? Akhirnya mereka sadar, ternyata aku nggak pintar. Ayah saya dulu kalau kita dwablek itu, ayah saya cuma mesti tanyain begitu. Dulu kalau nasihat kami ya, saya gitu ya, tidak boleh pacaran, ya kan? Saya kan jadinya marah, pacaran aja nggak boleh, temen dari SMP sudah pacaran, kita sudah SMA mau lulus pacaran nggak boleh. Ayah saya cuma ngomong begini, saya cuma marah-marah, tapi ayah saya cuma manggil saya didudukkan. Kalau ayah saya begitu, duduk, ayah saya cuma bilang, orang tua itu bukan kepengen kamu itu kenapa nggak boleh pacaran, tetapi untuk menjaga, ya dikasih tahu. Terus kalau calon suami, kenapa kok nggak boleh yang begini-begini? Kita nggak minta orangnya yang kaya, tapi paling nggak punya pekerjaan. Karena kalau kamu udah nikah, kemudian suamimu nanti nggak bisa ngasih kamu makanan, terus orangnya kasar, padahal ayahmu ini menyayangi kamu, ngasih makan kamu yang terbaik, dan sebagainya, itu dikasih penjelasan, langsung nangkep. Saya akhirnya nangis. Nangis terharu betapa orang tua saya memikirkan sampai ke depan. Padahal kalau cuma tidak boleh, cuma begitu saja, itu menjadi pemberontakan. Tapi waktu saya didudukkan, dijelasin, saya nangkep, saya nangis sendiri, dan saya melihat ini orang tuaku itu ya mikirin saya sampai ke sana. Makanya kenapa banyak anak salah paham? Karena cuma dimarahi, tidak boleh, tidak dijelaskan kenapa. Karena peperangan kita harus menyentuh ke jiwa, roh, dan tubuh. Nah kemudian, contohnya saja kemarin ya, mungkin Bapak Ibu sudah lihat videonya, Yahya Waloni, Bapak Yahya Waloni, itu kan selalu ngomongin tentang kekristenan kan, tapi dia ngomong waktu di penjara, dia langsung jadi lembut. Bahkan dia ngomong, sudah, saya tidak mau lagi ngomongin agama yang lain, itu sudah berhenti, saya sudah tidak mau. Kemudian Deddy Corbuzier tanya, kenapa? Terus dia bilang gini, waktu di penjara, yang mengasih saya makanan, yang mengunjungi saya, orang Kristen. Bahkan yang nyuci baju saya, orang Kristen. Kasih yang dikerjakan, itu melepaskan belenggu. Sehingga dia langsung ngomong, saya sekarang tidak mau lagi ngeritik pemerintah, nggak apa-apa, tetapi tidak harus dengan santun. Dan saya tidak akan membawa agama-agama lain. Dia langsung ngomong terus terang, yang mengunjungi saya dan ngasih saya makan itu orang Kristen. Di penjara pun orang Kristennya nggak ada yang ngolok-ngolok dia, masalah dia ngomong ini, enggak. Dan sampai yang mencuci baju dia adalah orang Kristen. Di situ dia langsung, kayaknya saya lihat itu ada yang rontok di hatinya. Kasih, powerful. Kita selalu selama ini, kasih, senjata itu pakai senjata inilah, itulah terlalu tinggi. Ya itu juga, tapi sebenarnya senjata tertinggi adalah firman yang menjadi daging. Makanya Yesus berkuasa, rasul-rasul berkuasa, sejak mereka meletakkan kepentingan diri sendiri, mereka menjadi powerful. Orang yang sakit, lihat aja, orang yang penuh kepahitan, hanya karena melepaskan pengampunan, sembuh total. Kenapa? Kasih nggak cuma di dalam hati. Satu harus diucapkan, aku mengampuni, sampai ke level aku mengasihi, aku memberkati. Itu terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan. Nah, sekali lagi, firman yang jadi daginglah yang powerful. Yang kedua, senjata peperangan yang kedua adalah memberi. Kasih
itu bukan kasih tanpa pemberian. Kita tidak bisa mengatakan aku mengasihi tanpa melepaskan sesuatu. Saya tidak bisa berkata kepada suami saya mengasihi kalau saya tidak memberikan sesuatu. Saya tidak bisa mengatakan kepada orang-orang di dekat saya bahwa saya mengasihi kalau saya tidak melakukan sesuatu. Saya tidak bisa berkata saya mengasihi Amerika kalau saya tidak memberi sesuatu. Saya memberikan doa. Saya tidak mengeluh kalau harus membayar pajak. Karena saya mengasihi Amerika. Banyak orang berkata mengasihi, tapi tidak sungguh-sungguh mengasihi. Kasih itu selalu terbukti saat kita memberi. Banyak orang itu kekurangan, jalan satu-satunya saat mereka kekurangan dengan meminta-minta. Padahal kalau kita mau mematahkan kemiskinan, tidak ada jalan selain melepaskan. Melepaskan dulu, baru Tuhan akan memberi tuntunan apa yang harus dilakukan. Kita bisa menjadi uang kita banyak dengan meminta-minta, tetapi kita tidak akan pernah dibebaskan dari kemiskinan. Ya, keuangannya ya seperti itu saja. Makanya tidak ada orang yang suka memberi yang miskin. Makanya kan peperangan kita di roh dulu. Kutuk itu dilepaskan dulu, ikatan dilepaskan dulu, penghalang dilepaskan dulu. Sampai Pastor Doto ini kan bilang, orang yang suka memberi, itu tuyul aja nggak bisa nyolong duit. Kenapa? Karena senjata yang powerful. Makanya sampai dikatakan tidak bisa itu dia nyuri di bank. Karena uang di bank itu campur antara orang yang suka memberi dan orang pelit jadi satu. Begitu ada yang memberi, uang itu terlindung. Makanya Tuhan membuat janda Sarfat yang cuma punya minyak sedikit dan tepung sedikit. Dia harus lepaskan, baru terjadi pelipat gandaan. Itu waktu memberi itu sebenarnya mematahkan dulu yang di roh. Dan pemberian. Baru kemudian senjata yang berikutnya adalah pengetahuan yang benar. Saudara, pengetahuan yang benar itu juga adalah senjata. Makanya ada orang yang miskin tidak bisa kita melepaskan dia hanya dengan memberi dia uang dan memberi dia sembako. Karena mereka tidak akan pernah lepas dari kemiskinannya, hanya tertolong sebentar. Pemberian untuk membuat mereka tidak lapar, tetapi untuk mematahkan kemiskinannya adalah pengetahuan. Maka di dalam bahasa Inggris, luck itu adalah living under correct knowledge. Kan L-U-C-K. Ya kan? L-U-C-K. Living under correct knowledge. Pengetahuan yang benar membuat mereka dimerdekakan sehingga mereka mengalami pembebasan dan mereka memiliki kehidupan yang beruntung. Makanya di Alkitab itu penuh dengan pengajaran hikmat dan pengetahuan cara hidup. Karena orang yang punya pengetahuan, dia punya kehidupan yang powerful. Makanya untuk mengubah bangsa, supaya bangsa itu tidak terus ada kemiskinan, maka Indonesia itu kan untuk diajak maju susah. Karena pendidikan di Indonesia belum merata. Pendidikan sangat mahal. Padahal pengetahuan itu penting. Sementara di Amerika ini sekolah itu sampai SMA kalau nggak salah itu gratis. Di negara-negara maju gratis. Kenapa? Karena mereka tahu pendidikan, pengetahuan membuat orang mudah diajak maju. Jadi kita mulai melihat peperangan rohani nggak cuma masalah tengking. Tetapi peperangan rohani, lihat bangsa Mesir waktu dibebaskan, bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, itu kan seperti orang yang dilepaskan, secara rohani sudah mengalami kelepasan. Tapi apa yang kedua dilakukan di padang gurun? Mereka diberi pengetahuan. Mereka diajar. Mereka sampai diajar cara makan, apa yang nggak boleh dimakan, apa yang boleh dimakan. Mereka kemudian diajar gimana ibadah, bagaimana memperlakukan istri. Semuanya diajar.
Karena pengajaran yang benar adalah senjata yang powerful. Sehingga semua kebutaan rohani yang bulat di sini itu dipatahkan, dan mulai diluruskan. Jadi kita mulai melihat senjata peperangan rohani kita itu bukan hanya menengking. Menengking itu level roh. Tetapi peperangan kita harus mematahkan yang di jiwa. Yang di jiwa ini apa? Harus dipatahkan dengan pengetahuan. Di jiwa ada perasaan. Perasaan harus dijamah dengan kasih. Tubuh ini harus merasakan itu dan menerima sentuhan kasih. Maksudnya apa? Mereka harus bisa melihat. Mereka harus mendapatkan, merasakannya. Makanya kenapa teladan hidup itu juga senjata peperangan rohani. Kenapa dunia ini memberikan film, memberikan semua gambar ya kan? Semua orang bisa melihat gambar-gambar yang seronok misalnya, atau sekarang film-film semuanya dimasukin tentang LGBT, supaya semua orang mulai melihat itu menjadi biasa, nilai-nilai yang salah itu dimasukkan semua. Karena mereka tahu, peperangan rohani harus sampai ke level jiwa mereka kena. Kalau jiwa mereka kena, itu berarti sudah mulai mereka begitu berubah sikap. Berarti peperangan mereka sudah menang. Kita itu perangnya menang kalau itu sudah menjadi daging. Maka kenapa diajar sampai orang itu nggak cuma nangkep di sini, sampai mereka berubah gaya hidupnya menjadi benar karena diajar yang benar. Saudara sudah menang dalam peperangan. Maka saudara baru tahu kemenangan saudara dalam peperangan sebuah kota. Kalau tadinya kacau, sekarang menjadi tertib, itu menang. Karena di tubuh sudah terlihat. Makanya iblis itu peperangannya itu harus mereka yang dia serang pikiran, karena dari pikiran mengubah. Makanya orang Kristen suka cuma perang di roh, tapi tidak menjamah ke jiwa. Jadi peperangan harus roh, jiwa, dan tubuh. Banyak sekali, tetapi hari ini selesai sekarang. Sekian, nanti dilanjutkan di bulan yang ke depan. Amin.